Rancangan format pendokumentasian. Lembar pengkajian asuhan kebidanan pada ibu hamil. Format pengkajian asuhan kebidanan pada ibu hamil. Tanggal pengkajian, jam pengkajian. Data subjektif terdiri dari biodata ibu dan suami, yaitu nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Kemudian keluhan utama. Riwayat menstruasi terdiri dari umur menarche, lamanya haid, jumlah darah haid, dan haid terakhir. Perkiraan partus. Apakah pernah mengalami dysmenorrhea, menorrhagia, premenstruasi sindrom, spotting, dan metrorrhagia? Selanjutnya riwayat perkawinan. Kawin, ya atau tidak. Kawin berapa kali. Kawin pertama pada umur berapa tahun. Dengan suami pertama, lama pernikahannya berapa tahun. Dan pada suami kedua, lama pernikahannya berapa tahun. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Nomor, tanggal partus, tempat partus, umur kehamilan, jenis persalinan, penolong persalinan, penyulit atau komplikasi, kondisi bayi atau berat badan bayi, keadaan anak sekarang, riwayat hamil sekarang, HPHT atau hari pertama haid terakhir, HPL atau hari perkiraan lahir, gerakan janin pertama kali dirasakan pada bulan keberapa, hamil tua, apakah pernah mengalami mual, perdarahan, muntah, dan lain-lain. Hamil tua, apakah pernah mengalami pusing, perdarahan, sakit kepala, dan lain-lain. Penyakit yang lalu atau riwayat operasi. Apakah pernah dirawat? Jika pernah dirawat, kapan dan di mana? Apakah pernah dioperasi? Jika pernah dioperasi, kapan dan di mana? Riwayat penyakit keluarga, ayah, ibu, adik, paman maupun bibi yang pernah menderita sakit. Apakah pernah menderita sakit kanker, penyakit hati, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit ginjal, penyakit jiwa, kelainan bawaan, hamil kembar, tuberkulosis, epilepsi, ataupun alergi. Riwayat ginekologi, apakah pernah menderita infertilitas, cervicitis kronis, polip serviks, operasi kandungan, infeksi virus, endometriosis, kanker kandungan, penyakit menular seksual, mioma ataupun pemerkosaan. Riwayat keluarga berencana, yaitu metode KB yang pernah dipakai, berapa lama, apakah saat ber-KB terdapat komplikasi, seperti perdarahan atau radang panggul. Pola makan, minum, eliminasi, istirahat, dan psikososial. Pola makan, berapa kali makan dalam sehari, dengan menu apa? Pola minum, berapa cc per hari atau berapa gelas per hari? Apakah mengonsumsi alkohol, obat-obatan, atau jamu maupun kopi? Pola eliminasi, buang air kecil berapa cc per hari dengan warna apa? Apakah ada keluhan? Buang air besar berapa kali per hari? Karakteristiknya bagaimana? Apakah ada keluhan? Pola istirahat, tidur berapa jam per hari? Psikososial, yaitu bagaimana penerimaan klien terhadap kehamilan ini, dan bagaimana sosial support dari suami, orang tua, mertua, dan keluarga lain. Data objektif. Pemeriksaan umum meliputi keadaan umum, kesadaran, keadaan emosional, tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital terdiri dari tekanan darah,
nadi, suhu, dan pernafasan. Pemeriksaan fisik meliputi muka, mata, mulut, gigi atau gusi, leher, payudara, perut, yang terdiri dari pemeriksaan palpasi yaitu Leopold I, Leopold II, Leopold III, dan Leopold IV. Tinggi fundus uteri dan auskultasi DJJ. Selanjutnya, anogenitalia, ekstremitas terdiri dari ekstremitas atas dan bawah. Pemeriksaan penunjang meliputi hemoglobin, golongan darah, USG, protein urin, dan glukosa urin. 3. Analisa. 4. Penatalaksanaan. Terdiri dari tanggal dan waktu. Catatan perkembangan, hari atau tanggal, jam berapa, dan soal. Lembar pengkajian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Format pengkajian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Tanggal pengkajian, jam pengkajian. 1. Data subjektif. Biodata ibu dan suami terdiri dari nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Pola eliminasi, buang air kecil berapa cc per hari, warna apa, dan buang air kecil terakhir pada jam berapa. Buang air besar berapa kali per hari, warna apa, dan buang air besar terakhir jam berapa. Pola istirahat, tidur berapa jam per hari, dan tidur terakhir pada jam berapa. Data objektif. Pemeriksaan umum terdiri dari keadaan umum, kesadaran, keadaan emosional, berat badan dalam kilogram, tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Pemeriksaan fisik yaitu mata, apakah pandangan kabur, apakah ada pemandangan dua, apakah konjungtiva pucat, dan apakah sklera klerik. 2. Payudara. Apakah mammae simetris atau asimetris? Apakah areola hiperpigmentasi? Ataukah puting susu menonjol? 3. Ekstremitas. Apakah tungkai simetris atau asimetris? Refleks, positif atau negatif? Pemeriksaan khusus. 1. Obstetri atau pemeriksaan pada abdomen, meliputi inspeksi. Apakah membesar dengan arah memanjang? Apakah melebar? Apakah terdapat linea nigra? Apakah terdapat stria livid? Apakah terdapat luka bekas operasi? Dengan teknik palpasi untuk menentukan letak punggung, puka atau puki, untuk menentukan presentasi, kepala atau bokong, dan untuk menentukan tinggi fundus uteri. Tafsiran berat janin dalam gram. Auskultasi DJJ, apakah teratur atau tidak teratur. His atau kontraksi. 2. Ginekologi. Anogenital, inspeksi, vaginatoser, dan kesan panggul. Pemeriksaan penunjang meliputi hemoglobin, kardiosotografi atau CTG, USG, protein urin, dan glukosa urin. 3. Analisa. 4. Penatalaksanaan. Catatan perkembangan, hari atau tanggal, jam, dan soal. Lembar observasi kala 1 persalinan, hari atau tanggal, tempat, dan terdapat kolom yang meliputi waktu, keadaan umum,
vital sign, HIS, DJJ, hasil VT dan tanda gejala kala 2. Lembar pengkajian asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Format pengkajian asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Tanggal pengkajian. Jam pengkajian. 1. Data subjektif. Meliputi identitas bayi, yaitu nama, jenis kelamin, dan anak keberapa. Identitas orang tua, ibu dan suami, meliputi nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Data kesehatan, riwayat kehamilan, GPA hidup, komplikasi pada kehamilan. 2. Riwayat persalinan, tanggal atau jam persalinan, jenis persalinan, lama persalinan, kala 1, berapa lama, kala 2, kala 3, dan kala 4. Anak lahir seluruhnya pada jam berapa, warna air ketuban, trauma persalinan, penolong persalinan, penyulit dalam persalinan, bonding attachment. Data objektif, pemeriksaan umum, yaitu keadaan umum, tanda-tanda vital meliputi heart rate, respiratory, dan temperatur. Antropometri, yaitu berat badan atau panjang badan, lingkar dada atau lingkar kepala. Apgar score, terdiri dari appearance color atau warna kulit, pulse atau denyut jantung, grimace atau refleks, activity atau tonus otot, respiration atau usaha bernafas. Pemeriksaan fisik khusus terdiri dari kulit, kepala, mata, telinga, hidung, mulut, leher, klavikula, dada, umbilikus, ekstremitas yaitu jari atau bentuk jari, gerakan, dan apakah ada kelainan, punggung, genitalia, anus, dan eliminasi. Pemeriksaan refleks terdiri dari Monroe, rooting, sucking, grasping, neck writing, tonic neck, straddle, Babinski, merangkak, menari atau melangkah, ekstruasi, dan galans. Pemeriksaan penunjang. 3. Analisa. 4. Penata laksanaan, terdiri dari tanggal dan waktu. Catatan perkembangan, hari atau tanggal, jam berapa, dan soap. Lembar pengkajian asuhan kebidanan pada ibu nifas. Format pengkajian asuhan kebidanan pada ibu nifas. Tanggal pengkajian, jam pengkajian, data subjektif, biodata ibu dan suami, yaitu nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Keluhan utama, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pola nutrisi setelah melahirkan, makan, minum. Pola eliminasi setelah melahirkan, bagaimana pola buang air kecil dan buang air besar, apakah ada keluhan. Personal hygiene setelah melahirkan, bagaimana dia mandi dan gosok gigi, ganti pakaian dan ganti pembalut. Istirahat setelah melahirkan, tidur berapa jam, apakah ada keluhan mengenai istirahat. Aktivitas, hubungan seksual, apakah ada keluhan. Data psikososial. 1. Respon orang tua terhadap kehadiran bayi dan peran baru sebagai orang tua. 2. Respon anggota keluarga terhadap kehadiran bayi. 3. Dukungan keluarga. Data objektif. Pemeriksaan umum. Bagaimana keadaan umum, kesadaran, keadaan emosional,
Tanda-tanda vital terdiri dari tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Pemeriksaan fisik. 1. Payudara. Apakah ada pembengkakan dan bagaimana pengeluaran ASI, lancar atau tidak? 2. Perut. Bagaimana tinggi fundus uteri, bagaimana kontraksi uterus, dan bagaimana keadaan kandung kemih. 3. Vulva dan perineum. Bagaimana pengeluaran lokia? Apakah lokia rubra, serosa, lokia staris, sanguinolenta, alba, dan apakah ada infeksi? Luka perineum. Apakah perineum kemerahan, discharge atau kada udem, menyatu atau tidak, atau ekimosis. Pemeriksaan penunjang, hemoglobin dan protein urin. 3. Analisa. 4. Penatalaksanaan. Ada tanggal dan waktu. Catatan perkembangan, hari atau tanggal, jam berapa, dan soap. Lembar pengkajian asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita. Format pengkajian asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita. Tanggal pengkajian. Jam pengkajian. 1. Data subjektif. Identitas anak meliputi nama, umur, jenis kelamin, anak keberapa. Identitas orang tua yaitu ibu dan suami, nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Keluhan utama. Data kesehatan. 1. Riwayat persalinan. Tanggal atau jam persalinan. Jenis persalinan. Lama persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Anak lahir seluruhnya pada jam berapa? 2. Riwayat kesehatan keluarga. Ayah, ibu, adik, paman, maupun bibi yang pernah menderita sakit. Apakah pernah menderita sakit kanker, diabetes mellitus, kelainan bawaan, epilepsi, penyakit hati, penyakit ginjal, hamil kembar, alergi, hipertensi, penyakit jiwa, maupun TBC. 3. Riwayat imunisasi. Hepatitis 0, BCG atau polio 1, pentavalen 1 atau polio 2, pentavalen 2 atau polio 3, pentavalen 3 atau polio 4, campak, pentavalen 4, dan lain-lain. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 1. Nutrisi. Bagaimana pemenuhan nutrisi? Apakah ada keluhan? 2. Pola istirahat. Tidur siang berapa jam dan tidur malam berapa jam? 3. Pola eliminasi. Bagaimana pola buang air kecil dan buang air besar? 4. Personal hygiene. Mandi berapa kali sehari dan ganti pakaian berapa kali sehari. 2. Data objektif. Pemeriksaan umum, yaitu keadaan umum, tanda-tanda vital, berat badan sekarang. Pemeriksaan fisik umum, kulit, kepala, mata, mulut, perut, ekstremitas, dan genitalia. Pemeriksaan refleks terdiri dari Monro, rooting, sucking, grasping, neck cracking, tonic neck, startle, merangkak, menari atau melangkah, ekstruasi, dan galans. 3. Analisa. 4. Penatalaksanaan, tanggal dan waktu, catatan perkembangan, hari atau tanggal, jam berapa, dan soap. Pengkajian asuhan kebidanan pada pelayanan KB, hari, tanggal, dan pukul, identitas ibu dan suami, nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. 2. Data subjektif,
yaitu alasan kunjungan, keluhan utama, riwayat menstruasi. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Kehamilan umur kehamilan, riwayat persalinan, penyulit persalinan, jenis kelamin, komplikasi nifas, usia sekarang, riwayat menyusui. Riwayat kesehatan, pola aktivitas, bagaimana nutrisinya, istirahat, aktivitas dan hubungan seksual, data psikososial. 3. Data objektif, pemeriksaan umum, keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, suhu, pernafasan, nadi, tinggi badan, dan berat badan. Pemeriksaan fisik meliputi kepala, mata, hidung, mulut, telinga, leher, payudara, abdomen, genitalia, anus, ekstremitas atas dan bawah. Pemeriksaan penunjang. 3. Analisa. 4. Penatalaksanaan terdiri dari tanggal dan waktu. Lembar pengkajian asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Nomor rekam medik, tanggal pengkajian, pukul, dan pengkaji. 1. Data subjektif, identitas ibu dan suami, nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Keluhan utama, riwayat menstruasi, menarche pada usia berapa tahun, siklus menstruasi, lama menstruasi, warna, apakah ada keluhan, riwayat perkawinan, umur saat menikah, lama menikah, perkawinan ke berapa, jumlah anak berapa, riwayat kesehatan ibu, riwayat kesehatan keluarga, tidak pernah menderita penyakit keturunan. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Kehamilan komplikasi, jenis persalinan, komplikasi, penolong, berat badan lahir, jenis kelamin, komplikasi masa nifas, keadaan anak, dan umur. Riwayat KB. Jenis alat kontrasepsi, lama pemakaian, keluhan, tahun lepas, dan alasan. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 1. Nutrisi, makan berapa kali sehari, minum berapa kali sehari. 2. Eliminasi, buang air kecil berapa kali sehari dan buang air besar berapa kali sehari. 3. Istirahat, berapa jam per hari. Aktivitas, hygiene, mandi berapa kali sehari. Pola seksual, apakah ada keluhan. Data psikologi dan spiritual. Riwayat sosial budaya, bagaimana peran ibu, dukungan, dan budaya. Pola kesehatan sehari-hari. Pola lingkungan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 2. Data objektif, pemeriksaan umum meliputi keadaan umum, kesadaran, tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Vital sign terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Pemeriksaan fisik meliputi kepala, telinga, muka, mata, hidung, mulut, gigi, leher, dada, payudara, dan abdomen. 3. Analisa, yaitu diagnosa kebidanan dan masalah. 4. Penatalaksanaan, ada tanggal dan waktu.